Kan sebetulnya Pak Jokowi juga mengirim sinyal palsu pada anak-anaknya tuh. Anak-anaknya makin lama makin, coba lihat Gibran makin lama ngikutin jejak bapaknya tuh. Belum dilantik jadi wakil presiden, udah kemana-mana bagi-bagi ini segala macam itu kan. Padahal sebetulnya itu bertentangan dengan konstitusi. Kan Gibran hanya boleh bekerja kalau diperintah oleh Prabowo kan. Karena wakil presiden itu kan ban serep. Yang bahkan tempatnya bukan di belakang mobil tapi di garasi itu, nggak boleh dibawa-bawa sebetulnya. Tapi lu yakin Gibran hanya akan menjadi ban serep? Pastilah. Kecuali Prabowo itu bikin deal dengan Jokowi, tapi kan nggak mungkin. Di dalam teori kepemimpinan, begitu Prabowo memerintah, maka dia akan pakai cara berpikir dia sendiri. Ya sekarang ya memang ada sopan santun, ya saya dididik oleh Pak Prabowo, memang dipersiapkan. Tetapi kemampuan Prabowo untuk melihat dunia dengan cara yang lain itu tidak mungkin setara dengan kemampuan Pak Jokowi kan. Kalau kita lihat misalnya tuh soal global security, Jokowi buta huruf tuh, Gibran pasti buta huruf. Kita lihat kondisi-kondisi humanitas dunia itu kan. Kan nggak mungkin Prabowo itu diam. Jadi saya kira Prabowo akan berupaya untuk tampil sebagai potensi untuk jadi pemimpin Asia tuh. Sebagai pemimpin Indonesia udah tuh. Dan bayangin misalnya dunia itu melihat Asia itu sekarang dipimpin oleh Mahathir Muhammad kan. Nah Prabowo pasti punya ide untuk melampaui Mahathir loh. Jadi dia akan beroperasi di tingkat global untuk memuliakan kembali Indonesia sebagai global player. Dan itu artinya tugas-tugas dalam negeri akan dikasih pada Gibran. Nah masalahnya Gibran mampu nggak itu ngatasin anak-anak BEM misalnya tuh. Bang, tapi masalahnya akan ada lembaga negara baru yaitu Dewan Pertimbangan Agung ya. Dan nanti banyak yang menyatakan bahwa itu Jokowi akan menjabat sebagai ketuanya dan posisinya setara dengan presiden. Itu gimana lu Bang membacanya Bang? Iya dia ketua terus Dewan ini kan juga primus inter pares kan. Jadi ada anggota dewan lalu dipilih seorang ketua tuh. Ya kita bayangin anggota dewannya siapa yang mau ada di situ kan. Bayangin misalnya Ibu kan nekat tuh. Oke, saya mau jadi anggota dewan. Ya tenggelamlah Jokowi di situ kan. Apalagi SBY bilang anggota dewan. Kan itu akan jadi problem. Jokowi anggota DPA, ketua DPA. Kan ini mau dibikin semacam tempat reuni mantan-mantan presiden, presidential club gitu kan. Ya pasti Pak kamera bocor halus pertama-tama ada ke SBY. Kamera bocor beneran ada pada Megawati kan. Lalu Jokowi ya udah jadi ban serep lagi di situ kan. Kan ini persaingan personalitas kan. Dan Jokowi sebagai ketua dewan nggak akan dianggap apa-apa di situ. Apa kelemahan Jokowi di antara presiden-presiden itu, Bang? Sehingga kamera tidak menyorot dia, andaikan presidensial club. Penampilan presidensialitasnya itu. Kan Ibu Mega tetap kelihatan punya wibawa itu. Dan SBY juga kelihatan punya kapasitas intelektual. Nah Jokowi punya apa? Ya punya IKN mangkrak. Wus juga dong, Wus. Wus. Boleh nih Wus itu. Jokowi marah-marah nggak bisa penuh itu. Ya bahkan kita tahu kan. Bahkan sudah disubsidi pun nggak ada naik. Apalagi kalau harganya harga pasar kan. Itu ngaco gitu kan. Dan kita sebetulnya yang bayar itu kan, gue juga investor WUS kan, karena pakai APBN kan. Yang pajak gue di situ kan. Bang, tapi misalkan Jokowi dinastinya berhasil begitu dalam konteks Gibran menjadi wakil presiden nanti, terus Kaesang menjadi di Jawa Tengah, Bobi Sumatera Utara begitu. Apakah dan orang-orangnya menjabat sebagai kepala daerah ya? Apakah dia masih punya bergen kepada Prabowo nantinya, Bang? Ya itu artinya keajaiban ke-17 tuh kalau tiga-tiga. Nggak mungkin lah itu pasti nggak akan terjadi itu. Bargain apa? Bargain ya justru Prabowo senang itu karena dia nggak harus ngurus mereka lagi kan. Akan diurus oleh masing-masing klub di daerah-daerah kan. Gibran jadi apa? Kaesang jadi apa? Bobi jadi apa? Ya sama-sama orang tahu bahwa Prabowo akan meninggalkan rejim ini. Jadi tetap Prabowo akan bikin distinctive karakter dalam kepemimpinan dia kan. Kita tahu lah watak Pak Prabowo itu. Bagaimana mungkin Prabowo akan diingat oleh dunia kalau dia masih bawa baggage sampah politik dari Jokowi kan, kira-kira begitu. Ya Gibran, Kaesang, Bobi ya sampah politik Jokowi. Bukan gue yang ngomongin, itu kan pikiran berkali-kali Tempo justru pamerkan itu, bahwa itu sampah. Yang tidak layak disandang. Nggak disandang dong. Juga netizen juga lihat begitu kan. Apalagi dunia internasional kan, yang masih menganggap bahwa ya legitimasi Prabowo itu cacat secara etis. Dan tentu Prabowo tahan diri. Oke, nanti deh gue betulin itu setelah Oktober gitu.